Hampir saja aku tidak bisa menahannya. Sial, umpat Tristan. Ia memang selalu kehilangan kendali saat berdua dengan Haruna. Dulu, ia pasti akan mengecup Haruna setiap ada kesempatan. Namun, kali ini, ia harus bisa menahan diri. Tristan tidak mau membuat Haruna membencinya. Haruna yang telah kehilangan ingatannya, kini kembali menjadi wanita polos yang menggemaskan. Jika Tristan terlalu agresif, ia khawatir pandangan Haruna padanya berubah. Ia ingin mendapatkan hati Haruna, tidak hanya tubuhnya. Untuk itu, ia harus bisa menahan sifat nakalnya. Yuka kembali melanjutkan tugasnya setelah Haruna keluar dari ruang manajer. Haruna memanggil kembali nomor antrian nasabah. Sampai jam istirahat tiba, Haruna selalu terbayang-bayang dengan kejadian di ruangan Tristan. Kenapa aku merasa kecewa? Apa aku sudah berubah menjadi gadis mesum? Tidak. Tidak. Haruna bergumam dalam hati. Teguran Sari membuat lamunan Haruna buyar. Mau makan tidak? Hah? Kamu bengong aja. Kenapa sih? Mikirin pacar ya, goda Sari. Ih, pacar apa? Punya pacar juga tidak, gerutu Haruna. Kalau begitu, jadi pacarku saja, ucap Tristan yang ternyata sudah berdiri di belakang Haruna sejak tadi. Dia dan Yuka ingin mengajak Sari dan Haruna makan siang bersama. Mendengar pertanyaan Tristan, Haruna menegang kaku. Bayangan mereka yang hampir berciuman itu pun kembali melintas di benak Haruna. Ia membenci pikirannya sendiri. Kenapa otak aku jadi penuh dengan pikiran kotor? Kau mengatakan sesuatu, tanya Tristan. Tidak. Mengatakan apa memangnya, tukas Haruna gugup. Tristan tersenyum kecil melihat Haruna gugup di depannya. Yuka merasa lapar. Ia menarik tangan Sari dan Haruna tanpa bicara. Mereka bingung, Yuka mau membawa mereka kemana. Ternyata mereka pergi ke resto di samping ban. Mereka makan siang berempat. Sesekali, Haruna dan Tristan saling mencuri pandang. Yuka dan Sari berpura-pura tidak tahu, walaupun di dalam hati, mereka tersenyum. Tristan dan Haruna seperti anak SMA yang baru jatuh cinta, tapi tidak berani saling mengungkapkan perasaan. Pandangan Haruna teralihkan saat telinganya mendengar suara Ihsan. Ia menoleh ke arah suara itu. Tunggu di sini. Aku pesan makanan dulu, ucap Ihsan. Iya. Terima kasih, saut wanita yang menjadi lawan bicara Ihsan. Haruna memperhatikan wanita itu. Kursi roda itu menunjukkan kalau wanita itu sepertinya sedang sakit atau mungkin lumpuh. Yang membuat Haruna heran adalah siapa wanita itu? Rasa penasaran membuat Haruna berdiri dan menghampiri wanita itu. Saat Ihsan kembali ke mejanya, Haruna sampai di meja itu. Ihsan sedikit terkejut melihat Haruna. Namun, dengan senyum pahit, ia menyapa Haruna. Kak Haruna, makan di sini juga, tanya Ihsan. Iya. Dia, siapa? Tanya Haruna. Intan, calon istri Ihsan, jawab Ihsan memperkenalkan. Halo. Intan, ucap Intan sambil mengulurkan tangan. Haruna. Mereka berjabat tangan saling melempar senyuman. Duduk Kak, ucap Intan menawarkan Haruna untuk duduk. Tidak. Terima kasih. Aku harus kembali ke mejaku. Selamat makan siang, maaf aku sudah mengganggu kalian, ucap Haruna. Ia kembali duduk di samping Tristan. Haruna melamun memikirkan Ihsan. Dia mengenalkan calon istri, tetapi wajahnya seakan tertekan. Sepertinya, ia tidak bahagia dengan rencana pernikahan mereka. Tristan cemburu melihat Haruna melamun. Setelah menyapa Ihsan, Haruna tidak selera makan. Ia hanya mengaduk-aduk makanannya. Siapa dia? Tanya Yuka pada Haruna. Ihsan, tetangga di sebelah rumahku, jawab Haruna. Kamu suka sama dia? Tanya Sari. Dua orang ini, mereka sengaja menyiram cuka di hatiku? Tristan menatap Sari dan Yuka bergantian. Kedua gadis itu semakin menjadi. Dia tampan dan masih sangat muda. Kenapa tidak kau dekati saja? Ucap Yuka dengan senyuman tertahan. Ia melihat Tristan semakin kesal. Dia akan menikah dengan gadis itu, jawab Haruna sambil menyesap teh tawar pesanannya. Jadi, kamu melamun karena dia akan menikah? Tanya Tristan. Ia memegang sendoknya dengan kuat, menahan rasa cemburu yang semakin menguasai hatinya. Bau cuka nih, sindir Yuka.
Ia berpura-pura menutup hidungnya. Mau dipecat di hari pertama bekerja? Tristan melirik ke arah calon kakak iparnya itu. Ups. Maaf Pak, goda Yuka. Mereka semua tertawa, kecuali Tristan. Ia masih penasaran karena Haruna belum menjawabnya. Rasa cemburunya belum hilang. Sore hari, Tristan mengantar Haruna pulang. Ia juga berkata kalau nanti malam akan datang untuk meminta Haruna menemui Raja. Terima kasih sudah mengantarku, ucap Haruna. Sama-sama. Nanti malam aku datang lagi, ucap Tristan. Mau kemana? Haruna tidak merasa punya janji dengannya. Ke rumahmu, minta ASI buat Raja, jawab Tristan. Oh. Haruna tersenyum. Dah Haruna. Yuka melambai dari dalam mobil. Malam hari, sesudah makan malam, Haruna langsung tertidur. Ia memimpikan masa lalunya. Kamu, mau apa? Tanya Haruna sambil melangkah mundur perlahan. Suaranya bergetar saat bertanya. Menurutmu, tanya Tristan ambigu. Jangan maju lagi. Kenapa? Aku mau apa, pasti kamu sudah bisa menebaknya bukan, sayangku. Tristan terus maju sampai Haruna tersudut di tepi ranjang. Haruna segera berlari ke seberang ranjang untuk menghindari Tristan. Kamu, jangan mendekat. Aku mohon, pinta Haruna putus asa. Ia mulai terisak karena takut Tristan memaksanya melakukan hubungan intim lagi. Hahaha, kamu takut sayang. Aku hanya bercanda. Sini, peluk aku, Tristan mengeluarkan tangannya dari saku celana. Ia merentangkan tangan, membukanya lebar-lebar sambil tersenyum manis. Aku tidak mau. Haruna menolak dengan tegas. Kamu tidak percaya padaku? Sakit sekali hatiku, gerutu Tristan. Haruna menatap lurus ke dalam manik hazel mata Tristan. Ia tidak melihat kebohongan di balik mata itu. Namun, Haruna tetap waspada dan takut. Siapa yang tahu ke depannya akan seperti apa? Kalau kamu tidak berniat jahat, kenapa membawaku ke kamarmu? Kamar tamu ditempati Steffi dan kamarmu ditempati Mama. Sekarang, coba kamu pikir. Di antara ketiga kamar yang ada, kamar mana yang menurutmu paling aman? Tanya Tristan. Sama saja. 2 kamar dihuni singa betina, 1 kamar dihuni macan ganas. Yang mana menurutmu yang aman? Haruna bertanya balik. Jahatnya dirimu sayang. Masa aku dibilang macan ganas, sungut Tristan. Kenyataannya kan memang begitu, timpal Haruna. Ya sudah. Oke, aku macan ganas dan kamu macan betinanya, sahut Tristan. Apa? Enak saja, cibir Haruna. Karena masalah Haruna dan ibunya tadi, Tristan melupakan tujuannya menunggu Haruna datang. Rasa cemburu, cemas, dan rindu menguasai perasaan Tristan siang tadi. Namun, dengan mudahnya rasa marah dan cemburu itu hilang setelah melihat Haruna. Sudahlah. Lebih baik, kamu mandi dan beristirahat di kamar ini sementara waktu. Aku tidak bisa mengusir Mama pulang. Bersabarlah, aku sedang mencari cara supaya Mama pulang ke rumahnya. Memang tidak ada pilihan lain lagi untuk Haruna. Terpaksa, ia menuruti perintah Tristan. Walaupun, masih ada kecemasan dalam hatinya. Namun, kamar Tristan lebih bisa ditempati oleh Haruna jika dibandingkan dengan 2 kamar yang lain. Bajuku, tanya Haruna. Aku sudah pindahkan bajumu ke sini saat Mama pergi. Tuh, di lemari sebelah kiri, tunjuk Tristan. Oh. Haruna mengambil baju tidurnya. Aku mandi dulu. Awas kalau berani ngintip, ancam Haruna. Sedikit saja, goda Tristan. Tidak boleh. Haruna berteriak. Ia terbangun dari tidurnya dengan keringat bercucuran membasahi wajahnya. Mimpi apa itu? Kenapa terasa begitu nyata? Haruna melirik jam dinding. Masih belum terlalu malam, baru jam 9. Entah karena terlalu lelah, atau karena ia kurang tidur saat menginap kemarin. Dengan mudah ia tertidur, bahkan bermimpi tentang Tristan. Kali ini, ia melihat wajah pria dalam mimpinya. Itu wajah Tristan, tapi kenapa aku memimpikannya, gumam Haruna. Cetrek. Haruna menyalakan lampu kamarnya. Ia duduk bersandar di tengah ranjang. Teringat mimpi yang dialaminya, ia pun mulai meragukan ucapan semua orang. Itu bukan mimpi, karena terlalu nyata untuk dianggap bunga tidur semata.
Hati nuraninya mengatakan, itu memang pernah terjadi dalam hidupnya. Ia pun mengambil ponsel. Haruna ingin mencari tahu, bisakah wanita yang belum pernah hamil, tapi bisa menyusui. Dari beberapa sumber di internet, memang bisa demikian. Wanita tetap bisa menyusui walaupun belum pernah hamil atau melahirkan. Ia menjadi dilema. Awalnya Haruna merasa dibohongi oleh mereka, tapi jawaban di internet membuat kecurigaannya hilang. Andai Haruna tahu, kalau penyebab ia bisa menyusui karena raja adalah anaknya. Ia sudah pernah hamil dan melahirkan. Haruna menaruh kembali ponselnya di nakas. Baru saja ditaruh, layar ponselnya menyala dan bergetar. Sebuah panggilan suara dari Tristan. Tristan? Mau apa dia menelepon? Haruna meraih ponselnya, lalu menekan tombol menerima. Halo. Sudah bangun? Tanya Tristan. Kenapa kamu tahu kalau aku terbangun dari tidur? Tanya Haruna sambil celingukan. Ia curiga, Tristan mengintip Haruna. Sedang mencariku? Di mana kamu? Jangan macam-macam. Awas saja kalau kau berani mengintipku, ancam Haruna. Aku di depan gerbang rumah kamu. Haruna turun dari ranjang dan menyibak tirai jendela. Ia melihat Tristan di dalam mobil dengan jendela yang diturunkan. Tristan melambaikan tangannya. Sedang apa di sana? Sejak kapan? Haruna bertanya sambil menatapnya dari jendela. 2 jam yang lalu. Saat aku datang, lampu kamarmu sudah gelap. Jadi, aku menunggu kamu bangun di sini. Saat melihat lampu kamar menyala, aku tahu, kau pasti terbangun. Katakan padaku, apa yang membuatmu terbangun? Tanya Tristan perhatian. Aku bermimpi buruk. Lalu, kau, kenapa datang ke sini malam-malam dan menungguku bangun? Bagaimana kalau aku tidak terbangun dan tidur sampai pagi? Kau lupa? Aku sudah bilang, akan menagih jatah putraku, jawab Tristan sambil menunjukkan botol susu. Aku lupa. Maaf, sesal Haruna. Karena terlalu lelah, ia langsung tertidur. Melupakan ucapan Tristan tadi sore. Aku akan ke sana. Matikan ponselnya. Haruna mengambil jaketnya. Ia keluar menemui Tristan. Melihat Haruna keluar dari rumah, Tristan pun keluar dari mobilnya. Ia bersandar di pintu mobil. Mana botolnya? Tidak mau mengobrol dulu? Ini belum terlalu malam. Mungkin kita bisa bicara sebentar, ucap Tristan penuh harap. Bicara soal apa? Apa saja. Mungkin tentang perasaanmu padaku. Apakah sudah tumbuh atau belum, goda Tristan. Ia tersenyum menggoda Haruna. Benar. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Kita bisa berjalan-jalan sambil bicara, ucap Haruna. Boleh. Tristan mengunci mobilnya dan melangkah santai bersama Haruna. Mereka berjalan menuju taman di sekitar komplek yang jaraknya 10 menit dari rumah. Mereka berhenti di taman dan duduk di salah satu bangku taman. Tristan penasaran dengan apa yang ingin Haruna tanyakan padanya. Ia harap pertanyaan Haruna bukanlah sesuatu yang sulit untuk dijawab. Apa yang ingin kau tanyakan? Tris, bisakah kau berkata jujur padaku? Aku telah melupakan 1 tahun kehidupanku. Sudah 2 hari, aku selalu memimpikanmu, dan aku yakin kalau itu bukanlah mimpi. Haruna menatap pria di sampingnya. Mencoba mencari jawaban dari kedua matanya. Mencari kebenaran dalam tatapan mata Hazel milik pria itu. Tristan mengembuskan napas berat. Ia mencoba bersikap setenang mungkin di hadapan Haruna. Walaupun, di sudut hati terdalam, ia sangat cemas. Lalu, apa yang ingin kau tanyakan sesungguhnya? Kita pernah menjalin hubungan. Bukan hubungan teman atau sekedar rekan kerja, tapi lebih dari itu. Dalam mimpiku, kau dan aku sangat dekat. Katakan padaku. Kau siapa untukku? Huf. Kalau aku berkata jujur, apakah kau akan mempercayai ucapanku? Kejujuran, sepahit apapun itu, aku akan percaya. Aku tidak suka dibohongi Tris, jawab Haruna tegas. Kita, memang pernah menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai. Kebodohanku telah membuat kita berpisah. Tristan berhenti sejenak untuk menarik napas yang terasa sesak. Saat mengingat peristiwa setahun yang lalu, ia merasa kesulitan menarik napas dengan normal. Rasa penyesalan yang dalam, membuat Tristan sulit untuk melupakan kejadian itu.
Bagaimana ia dengan kejam, menuduh Haruna menggugurkan buah hati mereka. Ketika kebenaran mulai terungkap, semuanya terlambat. Di tahun itu, Haruna pergi bersama keluarganya. Separuh hati dan jiwa Tristan dibawa pergi oleh Haruna. Ia sempat kehilangan arah dan kembali menjadi seorang yang pemarah. Apakah raja itu? Ya. Raja anak kita, jawab Tristan jujur. Haruna menutup mulutnya. Apa sebenarnya yang telah terjadi padaku? Bagaimana aku bisa melupakan darah dagingku sendiri? Haruna pun terisak sedih, menyadari bahwa dirinya adalah ibu yang sangat kejam. Ia melupakan putra yang dilahirkan olehnya. Tristan menarik Haruna ke dalam pelukannya. Hatinya sakit melihat Haruna menangis. Hal yang membuat hatinya lebih sakit adalah karena dirinya yang membuat wanita itu sengsara. Ia menyesali keegoisannya dahulu. Jangan menangis. Aku benar-benar ibu yang sangat buruk. Aku melupakan putraku sendiri. Aku jahat, aku sangat jahat. Hiks. Haruna tidak sanggup menahan tangisnya. Kamu baik. Sangat baik. Akulah yang jahat. Semua ini terjadi karena kesalahanku. Jika saja waktu itu aku tidak membuatmu pergi dariku, kita pasti akan berkumpul bertiga. Aku, kamu, Raja. Maafkan aku, ucap Tristan. Ia memeluk Haruna semakin erat. Mereka berpelukan cukup lama, sampai Haruna bisa mengendalikan perasaannya. Setelah sedikit tenang, ia mengajak Tristan pulang. Haruna mengajak Tristan menemui ayahnya. Malam itu, Haruna meminta izin kepada Kamal untuk tinggal di rumah Tristan. Raja tidak hanya membutuhkan seorang ibu, tapi juga seorang ayah. Kamal menyarankan mereka untuk menikah saja. Asalkan mengucap janji di depan pendeta disaksikan anggota keluarga. Itu, kalau soal menikah, Haruna belum bisa pah. Meskipun, dulu Haruna mencintai Tristan. Saat ini, perasaan itu sudah hilang. Perlu waktu untuk menumbuhkan kembali perasaan itu. Maaf, aku hanya ingin jujur, ucap Haruna menolak usul Kamal. Kamal melirik Tristan yang duduk di samping Haruna. Terlihat kekecewaan di wajahnya. Namun, Kamal tidak bisa membantu Tristan untuk urusan hati Haruna. Maaf Tris, ucap Haruna membuyarkan lamunan Tristan. Tidak apa-apa. Kau sudah memberiku kesempatan untuk mengejarmu, itu sudah cukup untukku. Aku akan berusaha semampuku untuk mendapatkan hatimu kembali, ucap Tristan. Malam itu, Haruna kembali tinggal bersama Tristan. Setelah tahu bahwa Raja adalah putra kandungnya, ia tidak mau menyusui Raja lewat botol. Ia ingin memberikannya secara langsung. Mulai malam ini, ia akan tinggal di kamar tamu bersama Raja. Ia akan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Walaupun, hatinya belum terbuka untuk Tristan, tapi ia akan tetap memberikan keluarga utuh untuk putranya. Haruna terbangun dengan senyum manis. Ia tidur berdua dengan putranya, Raja. Ia menatap wajah Raja sambil menyentuh pipi lembut bayi itu dengan telunjuk. Selamat pagi sayang. Maafkan Mama, karena telah melupakanmu. Mama akan ada di sampingmu sekarang dan selamanya. Jadi, terus tersenyum seperti saat ini, Cup. Haruna mengecup kening Raja. Tok. Pasti itu, papamu. Haruna turun dari ranjang dan membuka pintu. Tebakan Haruna tepat. Di depan pintu, Tristan berdiri dengan wajah cemberut. Haruna tersenyum kecil. Pria dewasa di depannya ini, terlihat lebih seperti anak kecil. Kenapa dengan wajahmu pagi ini? Asem banget, goda Haruna. Mengapa pintunya dikunci semalam? Tentu saja supaya tidak ada orang yang masuk. Memangnya kenapa? Tanya Haruna dengan senyum geli menghias bibir alami tanpa lipstik di pagi hari. Haruna tidak mau Tristan masuk seperti kemarin malam saat ia pertama kali menyusui Raja. Kejadian saat bajunya tersingkap itu membuat Haruna malu. Jahat. Padahal aku mau tidur bersama kalian, rajuk Tristan. Ia menerobos masuk dan menggendong Raja. Mau dibawa kemana? Dibawa ke Bu Sinta untuk dimandikan. Kau harus segera mandi, kita masih di hari kerja. Jadi, jangan terlambat pergi bekerja, jawab Tristan. Ia membawa Raja keluar dari kamar. Haruna melirik jam dinding. Jam 7:30. Pantas saja dia menyuruhku buru-buru, ucap Haruna menggerutu sendiri.
Ia segera menutup pintu dan berlari masuk ke kamar mandi. Steph, aku akan pergi menemui suamimu. Tunggu aku di sini. Setelah dia menandatangani surat perceraian, kita bisa menikah. Tinggal di sini bersamaku, di sisiku, selamanya, ucap Syarif. Hati-hati. Segeralah kembali. Aku akan menunggumu di sini, balas Steffi. Ia sudah memutuskan untuk mengubur dendam dan masa lalunya. Steffi ingin menjalani kehidupan bahagia bersama Syarif. Ayahnya, satu-satunya orang tua yang ia miliki kini telah pergi. Ia tidak mau kembali ke Jakarta. Lebih baik tinggal di gubuk itu. Di gubuk milik Syarif, Steffi merasakan ketenangan hati. Jiwanya terasa damai, tinggal di sisi pria bersahaja yang telah menolongnya. Steffi rela melepaskan semua kemewahannya di Jakarta demi cintanya pada Syarif. Syarif menyalakan mesin motor, sebelum pergi ia memandang Steffi cukup lama sambil tersenyum. Lambaian tangannya, entah mengapa membuat Steffi merasa resah. Setelah motor itu menghilang dari pandangannya, Steffi kembali ke dalam rumah. Ya Tuhan, perasaan apa ini? Kenapa aku merasa cemas, takut, seperti ada yang mengganjal di hatiku? Senyuman Syarif, kenapa sangat berbeda hari ini? Lindungi dia Tuhan, ucap Steffi. Ia berdoa, semoga Syarif berhasil mendapatkan tanda tangan Tardan serta segera kembali. Sore hari, Syarif tiba di Jakarta. Ia melihat kertas dengan alamat Tardan tertulis di sana. Pintu gerbang dengan nomor 16, tempat Syarif berdiri adalah alamat yang dicarinya. Permisi. Apa benar ini rumah Pak Tardan? Syarif bertanya pada satpam di pos samping gerbang. Benar. Bapak siapa? Mau bertemu siapa? Tanya satpam itu. Saya mau bertemu dengan Pak Tardan. Apakah beliau ada? Sebentar ya Mas. Satpam itu melapor ke dalam rumah. Tidak berapa lama, kembali ke pintu gerbang dan membukakan untuk Syarif. Dia menunjukkan di mana Tardan saat ini. Lewat sini. Satpam itu membawa Syarif ke taman belakang rumah. Tardan sedang berlatih tinju. Sarung tinju itu masih terpasang di kedua tangannya. Ia menatap Syarif dengan pandangan bingung. Baru kali ini bertemu dengan Syarif, ia tidak merasa mengenal laki-laki itu. Siapa kamu dan ada urusan apa mencariku? Tanya Tardan. Saya Syarif. Tujuan saya ke sini untuk meminta tanda tangan Anda Pak Tardan, jawab Syarif tegas. Tanda tangan? Apa kita punya kerjasama bisnis? Tidak. Ini bukan tanda tangan bisnis, tapi tanda tangan surat perceraian, ucap Syarif sambil menunjukkan gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh Steffi. Cih. Jadi, wanita itu masih hidup, hahaha. Tardan tertawa terbahak mendengar nama Steffi. Syarif mengepakkan tangannya. Suara tawa Tardan membangkitkan amarah dalam diri Syarif. Namun, ia menahannya. Ia tidak mau lagi menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan. Dia mengirimmu ke sini, kebetulan sekali. Aku akan tanda tangan, tapi ada syaratnya, ucap Tardan dengan pandangan mata menyalang tajam. Apapun syaratnya, saya akan coba memenuhinya. Bagus. Aku sedang berlatih tinju, tapi rasanya membosankan meninju samsak. Aku mau kau menjadi samsak. Terima 10 pukulan dariku dan aku akan menandatanganinya, tantang Tardan. Tanda tangan dulu, setelah itu Anda boleh memukul saya, ucap Syarif menyanggupi asalkan Tardan menandatanganinya terlebih dahulu. Tardan melepas sebelah sarung tinjunya dan meminta satpam mengambilkan pulpen. Setelah membubuhkan tanda tangannya, ia memakai kembali sarung tangannya. Sesuai perjanjian, ia menjadikan tubuh Syarif sebagai sasaran pukulan. 10 pukulan, tidak lebih, tidak kurang. Syarif menerima pukulan itu tanpa melawan. Ia terbatuk dan memuntahkan darah. Namun, ia tetap berdiri tegak. Kau sangat bodoh. Berkorban demi wanita kotor seperti Steffi. Aku juga tidak ingin mempertahankan wanita seperti dia, tapi dengan bodohnya, kau memungut barang yang aku buang. Hahaha, ejek Tardan. Perjanjian di antara Syarif dan Tardan sudah selesai. Tardan sudah tanda tangan dan juga sudah memukul Syarif 10 kali. Syarif tidak tahan mendengar laki-laki itu menghina Steffi. Buk. Sebuah pukulan dengan kekuatan penuh, mendarat mulus di wajah Tardan. Hanya 1 kali pukulan dan Tardan sudah terkapar pingsan. Hidung Tardan patah dan berdarah.
Itu balasan untuk ucapanmu yang menghina wanitaku. Cih. Sarif pergi dari rumah Tardan. Sang satpam yang melihat mereka berkelahi, ketakutan saat Sarif berjalan melewatinya. Dia terlihat baik-baik saja, bahkan setelah pukulan ke-10. Namun, Tardan terkapar hanya dengan satu pukulan. Sarif kembali ke rumah. Ia tiba jam 12 malam. Hampir saja ia terjatuh di depan pintu. Ia menahan lukanya selama perjalanan. Luka dalam akibat pukulan Tardan di dadanya, membuat Sarif kembali memuntahkan darah. Cepat-cepat ia membersihkan mulutnya sebelum Steffi membuka pintu. Ia membersihkan darah di lantai kayu itu menggunakan lap kaki lalu membuang lap itu ke samping rumah. Sarif tidak mau membuat Steffi khawatir padanya. Namun, ia lupa membersihkan darah di sudut bibirnya. Sarif memanggil Steffi. Sekali, dua kali, masih belum ada jawaban. Ia pun mengetuk pintu. Kali ini terdengar sautan dari dalam. Ceklek. Apa yang terjadi? Bibirmu berdarah, ucap Steffi khawatir. Ia memegang kedua pipi Sarif. Matanya berkaca-kaca. Hei, kenapa menangis? Aku tidak apa-apa, ini hanya luka kecil. Aku terjatuh di jalan. Sarif menarik Steffi ke dalam pelukannya. Debaran jantung Sarif yang tidak beraturan, terdengar jelas di telinga Steffi. Pelukan lembut Sarif, mengurangi sedikit rasa khawatirnya. Mereka masuk ke dalam. Sarif terlihat pucat, Steffi pikir karena perjalanan pulang pergi jarak jauh. Ia tidak menanyakan tentang surat cerainya, tapi membawa Sarif untuk beristirahat dulu di kamarnya dan Steffi masuk ke kamar miliknya sendiri.